yang dominan struktur candle sebelumnya. 50% sampai 61,8% kalau kita menggunakan Fibonacci. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah menentukan triggernya. Ya, menentukan triggernya. Triggernya itu adalah bagian yang menjadi titik kunci kita, yang menjadi terakhirnya kita untuk menentukan apakah kita buy atau sell. Nah, trigger ini bisa dari pola candle, bisa dari pergantian warna, ya, di level support resisten atau di level psikologinya. Kemudian bisa dari dua penolakan panjang. Bisa dari dua candle terkonfirmasi. Yang ketiga bisa dari breakout. Breakout support resisten, breakout dari retracement bisa. Dari pola candle bisa, dari pergantian warna di level psikologinya, bisa dengan dua penolakan yang panjang, bisa dua candle yang terkonfirmasi, bisa dari breakout, ya mungkin 5 ini ya, 1 2 3 4 5, nanti ada tambahan lagi ketika yang selanjutnya ada candle tebal panjang tanpa penolakan, tiba-tiba ada perubahan warna candle. Ya, ini bisa menjadi nanti triggernya. Kita akan nanti jelaskan satu persatu, mulai dari awal sampai yang terakhir. Tentu kita membutuhkan waktu yang panjang, karena kalau kita menjelaskan sambil jalan, sambil lari, tidak tahu bagaimana menerapkannya, ya tidak ada gunanya. Materi yang panjang pun tidak ada gunanya kalau kita tidak bisa mempraktekkan, tidak bisa menggunakan bagaimana caranya. Yang terakhir, dari trigger ini kita bisa menggunakan koreksi saat running, ya. Kita bisa menggunakan koreksi saat candle itu running. Ini beda-beda nanti, jadi ada beda-beda caranya kita menggunakan berbagai macam trigger yang ada ini, sehingga transaksi kita, trading kita itu betul-betul ada aturan mainnya. Kalau kita mau entry, minimal ada 5 tahap ini harus kita perhatikan. Kita hanya akan entry ketika memenuhi semua syarat atau memenuhi syarat itu. Ya, untuk triggernya tentu bukan semuanya, salah satu bisa. Yang terpenting mulai dari awal tadi kita sudah menemukan. Oke, ini mungkin yang bisa kita sampaikan terkait dengan bagaimana mempraktekkan. Ya, satu persatu kita akan kupas nantinya. Ya, tidak cukup untuk hari ini kita membahas semuanya. Saya akan bahas di beberapa saja dulu. Yang pertama dari struktur tadi, dari 3 candle terakhir dari runningnya. Ya, kalau kita lihat yang nomor 1 tadi adalah perhatikan 3 candle yang terakhirnya. Ya, di sini 3 candle terakhirnya, perhatikan. Perhatikan 3 candle terakhirnya. Yang pertama mulai hijau, ya, pertama mulai hijau, kemudian perhatikan hijau ini artinya buyer dominan, kemudian buyer dominan tidak ada penolakan tetapi bodinya kecil.
Kemudian buyer mencoba naik lagi di ujung atas ini, tetapi terbatas di area di sini, dia terhenti di sini. Artinya maksimumnya dia sampai di situ. Kemudian ditolak oleh seller. Ekor di atas adalah penolakan seller. Perhatikan sudah ditolak seller. Artinya kemampuan buyer sudah terhenti digantikan oleh seller. Diingat, buyer terhenti digantikan oleh seller. Berarti ada perubahan warna dari buyer menjadi seller. Dominannya adalah seller dengan tekanan di atas. Fokus kita adalah mencari petunjuk lain karena seller sudah mulai muncul. Kemudian yang ketiga, perhatikan, ini seller kembali menekan sampai di atas. Ini high-nya sampai di sini. Tetapi lagi-lagi ditolak oleh seller. Ini buyer sampai di atas ditolak oleh seller. Dan ditutup dengan seller dominan. Meskipun kecil tetapi penolakannya luar biasa. Penolakan seller luar biasa. Artinya dari merah dikonfirmasi merah karena bayarnya sudah berat untuk naik. Buyer sudah mulai mengecil kemampuannya karena walaupun naik kuat tetapi ditolak lagi oleh seller. Maka dari sini kita bisa menyimpulkan awal seller akan dominan. Artinya fokus kita ke sell. Fokus kita adalah sell. Ya sebenarnya dari sini kita ketemu fokus kita adalah sell. Karena penolakan yang kuat di sana. Kemudian yang kedua tadi perhatikan candle terakhir sebelum running. Nah, candle terakhir sebelum running ini mengindikasikan doji dengan kekuatan ekor di atas. Ini penolakan seller yang kuat. Maka ini menjadi indikasi, menjadi petunjuk bahwa seller betul-betul punya tekanan yang kuat sekali. Yang kedua adalah bagaimana, yang ketiga menentukan level psikologinya. Di sini ada banyak penolakan, maka jadi bisa menjadi level psikologinya. Ya, ini menjadi level psikologi. Kalau di area level psikologi tidak di breakout, maka bisa berpotensi mantul ke atas. Sebaliknya ketika level psikologinya di breakout kuat tanpa penolakan yang berarti, artinya penolakan berarti itu masih dominan warna merah, maka kecenderungannya akan masih kuat turun. Ya, ini yang kita analisakan dari stepnya tadi. Yang ketiga, level psikologinya. Yang keempat tadi adalah retracement, karena tidak ada kecenderungan maka tidak ada retracement. Ini hanya sideways, tidak ada retracement. Kita abaikan, kita gunakan yang level psikologi. Baru triggernya nanti kita tentukan. Triggernya kalau ini breakout berarti menggunakan trigger breakout. Di candle selanjutnya kita bisa entry sell di sana. Ya, kita bisa menggunakan trigger tadi, bisa menggunakan koreksi saat running begini. Cuma harus banyak dilatih. Ketika tebel di bawah, kita mengambil posisi buy. Tebel tanpa penolakan di bawah, tadi di ujung bawah kita bisa bergerak dengan cepat entry buy. Ketika ada koreksi di atas, kita bisa ambil posisi sell, hanya memanfaatkan peluang koreksi namanya. Itu adalah bagian dari trigger tadi, ya. Kira-kira seperti ini yang bisa kita berikan, ya. Nanti kita ulas terus, kita coba untuk analisa terus dengan menggunakan tahapan-tahapan tadi. Ya, selagi kita lakukan terus-menerus, kita coba untuk belajar menerapkan dengan baik, pelan-pelan, kemudian kita praktekkan, pelan-pelan kita praktekkan. Ya, saya rekomendasikan untuk belajar praktek pakai akun demo dulu atau akun send kalau misalkan tidak mau demo. Tujuannya adalah untuk mengeksplor, tujuannya untuk menggali potensi yang ada pada kita dengan mempraktekkan yang sudah kita sampaikan itu, kira-kira cocok enggak, masuk enggak dengan karakter saya. Kalau masuk maka gunakan, kalau tidak masuk pertanyakan, atau apa yang salah di sana, apa yang harus dibenahi di sana, apa yang perlu dikoreksi di sana, nanti kita lakukan perbaikan. Ya, ini kira-kira yang bisa kita sampaikan. Mungkin ada pertanyaan yang mau disampaikan, silakan. Nanti kalau saya tidak cukup waktu juga, nanti kita bisa catat, bisa nanti kita bahas di materi selanjutnya atau pertemuan selanjutnya.
Silakan teman-teman kalau mau bertanya. Menurut saya Mas Sinar tadi, Iya, Pak Dik. Mas, saya mau tanya kembali di luar topik ya Mas, nggak apa-apa ya, masalah Fibonacci. Iya. Ya, silakan, Pak. Ya, Fibonacci itu saya ada tarik Fibonacci di Mm-mm. HP saya, di Mas ya Mas. Itu di pembukaan tanggal 7 pas 5 jam 5 pagi. Mm-mm. Nah, kalau saya lihat saya bandingkan dengan yang sekarang. Mm-mm. Sekarang kan ya runningnya kan candle merah panjang ya Mas. Ya. Nah, ini Fibonacci kalau saya lihat itu kalau area retrace-nya kan tadi Mas bilang di 50 sampai 61 ya Mas. Iya. Nah, kalau 50 sampai 61 itu adanya di mulai dari 1809.66 Mm-mm. sampai dengan 1813 ya. Ya. Nah, nah sekarang arahnya ini lagi sideways Mm-mm. dan dia belum masuk ke area retrace. Berarti Ya. mestinya mesti di area retrace ya Mas ya. Oke, nanti saya jawab. Oke, ada lagi? Sementara itu aja Mas. Oke, baik, Pak Dik, makasih banyak pertanyaannya. Ini saya coba untuk jelaskan terkait dengan retracement atau koreksi yang tadi menggunakan 50% sampai 61,8. Jadi untuk mengukur dan menentukan area retracement atau koreksi itu hanya ketika marketnya berbalik dari arah kecenderungan utama. Jadi misalkan ini saya contohkan, ini arah utamanya naik ini, kemudian dia sudah mulai turun merah begini, sehingga ada arah yang melawan dari arah utamanya. Maka cara menariknya adalah dari ujung body di sini sampai di atas ini. Area retracement, area koreksinya berada di antara 50 hingga 61,8 di sini. Artinya apa? Artinya ketika dia mulai melawan merah, dari hijau ini melawan. Maka ketika masih berada di atas, dia akan berada di situ. Masih akan berada di situ. Ketika dia sudah mulai koreksi dan melewati area ini, maka berpotensi untuk lanjut lagi. Artinya laju seller tidak bisa ditahan oleh buyer, maka akan berpotensi turun lagi. Ini Yeah. hanya ketika marketnya naik dan melawan. Artinya marketnya kuat naik kemudian melawan. Nah, sekarang kalau tanggal 7 ini, tanggal 7 kalau kita lihat yang tanggal 7 ini arah kecenderungannya turun, Pak Dik. Utamanya turun. Yeah. Kita hanya menentukan area koreksi ketika marketnya melawan. Nah, ini melawan di sini. Ini melawan, Pak Dik. Ya. Kemudian kita boleh tarik. Tariknya di sini, dari sini ke sini. Nah, kita bisa tarik area retracement-nya berada di antara 50 hingga 61. Kalau ini tidak terpenuhi dan belum sampai di area di situ mulai kembali turun, maka ini tidak berlaku retracement-nya. Retracement dengan sendirinya tidak berlaku karena sudah kembali pada track atau rel utamanya turun. Sehingga ini hanya koreksi saja. Nah, ini koreksi, kemudian turun lagi ini yang dalam posisi sideways tadi, koreksi. Kalau nanti ternyata dia breakout dari level psikologinya di sini, maka berpotensi lanjut turun lagi. Ini koreksi Ya. yang ini adalah konsolidasi atau koreksi di tengah tren turun tadi. Kan sempat naik begini. Maka Oke yang ya. tadi kita buat di atas sudah tidak berlaku karena memang arahnya sudah tidak menyentuh di sana, jauh. Apalagi kalau sudah kembali turun, kembali ke track atau rel utamanya turun, maka kita fokusnya ke sell, nanti fokusnya ke sell gitu. Dengan catatan ini betul-betul satu menembus atau breakout, yang kedua perhatikan penolakannya. Meskipun nanti breakout, ketika penolakannya panjang, tetap hati-hati. Dia tetap akan turun, masih akan turun,
Tetapi harus cepat kita exit karena nanti berpotensi kembali ditolak oleh buyer lagi. Kira-kira seperti itu Pak Dik. Ya, jelas Mas. Siap. Matur nuwun nggih. Oke, monggo. Mungkin ada pertanyaan lagi yang masih menjadi ganjalan biar nanti langkah kita akan makin mantap di dalam menentukan batas levelnya, baik itu psikologi, baik itu koreksinya, tidak ada kebimbangan, sehingga betul-betul yakin di sana, bukan ragu. Ya, kalau sudah yakin, ya tentu akan semakin mantap di dalam kita menentukan entry kita. Ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ini ada pertanyaan, silakan yang mau bertanya dulu. Siapa ini? Oppo 15 ini siapa ini? A15, silakan. Sampaikan aja di chat aja, kalau misalkan enggak dengan suara bisa tanya di chat. Nanti kita coba untuk menjelaskan sesuai real time harga yang saat ini. Yang tadi kita sampaikan ini breakout tetapi ada penolakan. Dia pasti akan masih lanjut turun meskipun nanti di tengah tekanan atau penolakan buyer. Sekali lagi, ketika kita ngambil trigger dari breakout seperti ini harus hati-hati dan cepat exit ketika sudah profit, karena berpotensi akan ada penolakan buyer yang kuat juga nantinya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Baik, ini dari Pak Rafael. Pak Rafael, untuk menarik garis trend line, ya tarik garis trend line boleh. Menarik garis trend line itu dari ya, arah kecenderungan utamanya kita lihat dulu. Contoh begini, jadi kalau kita menarik garis trend line, namanya trend line itu sudah garis trend. Trend itu juga trennya, line itu garis, jadi garis trend. Kita menarik garis trend hanya ketika ada arah kecenderungan yang betul-betul terlihat atau tampak di sana. Sehingga garis trend itu tidak bisa kita dekat-dekat begini, tidak bisa, harus betul-betul diperkecil. Nah, nanti akan terlihat jelas di situ arahnya, Ya, kita coba untuk kembalikan dulu di posisi yang kosong biar kita mudah untuk mengamati. Saya akan simpan dulu biar tidak hilang nanti. Oke, contohnya begini. Saya coba contohkan garis trend ya. Nah, ini adalah garis trend. Garis trend itu untuk melihat arah kecenderungan. Ya, fahami trend itu adalah arah kecenderungan di mana high yang semakin tinggi, low yang semakin tinggi, atau lembah yang makin naik, puncak yang makin naik. Itu tren. Kalau tren turun sama, lembah yang makin menurun, puncak yang makin menurun, itu tren. Jadi tarik garis dari bawah yang banyak menyentuh garis atau yang banyak menyentuh candle di bawah atau garis candle di bawah. Perhatikan di sini, ini menyentuh, kemudian menyentuh, banyak menyentuh di sana. Maka ini jadi garis tren. Kalau kita membuat dua atas bawah, ini menjadi trend channel namanya. Nah, ini trend channel namanya. Kemudian setelah dia koreksi atau sideways, ini menjadi sideways di sini. Nah, konsolidasi. Oke. Dari tren naik, konsolidasi, kemudian breakout di atas. Ini breakoutnya di sini. Ini warna hijau ini breakout, maka potensi naik lagi. Kemudian setelah itu konsolidasi lagi atau datar lagi. Setelah itu breakout kembali di bawah. Ini perhatikan dia breakout ke bawah. Kemudian perhatikan ketika arah kecenderungan mulai berubah. Arah kecenderungan mulai satu arah. Ini kita bisa tarik garis trend. Kalau kita buat satu garis trend, yang kalau kita buat dua berarti trend channel namanya. Yang banyak disentuh begini.
Nanti kalau dia dari trend atau trend channel itu di breakout, apakah kalau di trend channelnya begini, kalau satu menjadi trend line. Kalau arahnya turun, kita membuat garisnya di atas. Kalau arahnya naik, kita membuat garisnya di bawah. Perhatikan ketika di arah trend line ini di breakout, dia potensi naik lagi. Ya, potensinya naik lagi. Ini adalah arah garis trend namanya. Diingat garis trend itu harus ada kecenderungan high yang semakin meninggi, low yang semakin meninggi, atau high semakin merendah, low yang semakin merendah. Caranya dengan melihat dengan menarik garis yang banyak disentuh. Ya, itu caranya. Jadi kalau membuat garis seperti itu. Termasuk yang begini, ini tren ke atas ini kita tarik ujung ke ujung yang banyak menyentuh. Yang banyak menyentuh. Ya. Kalau misalkan yang disentuh banyak di sini, ya berarti kita tarik di sini. Ya, perhatikan di sini disentuh, kemudian banyak disentuh, semakin banyak disentuh, semakin valid di sana garis trennya. Nah, maka ketika dia breakout, ketika marketnya berubah arah dan melewati garis tren, maka potensi lanjut lagi turun. Setidaknya kita ada peluang untuk bisa mendapatkan profit dari breakout yang ada. Ya, kira-kira seperti itu. Nanti kita bisa cobai lagi, bisa tarik-tarik garis lagi. Breakout itu atau garis tren itu tidak harus satu hari, tapi dilihat dari struktur yang ada di sana. Saya kira seperti itu. Kemudian untuk membuat rectangle, oke, yang tadi Bu Chandra atau Pak Chandra. Oke, membuat garis blok kotak ini ya. Nah, tidak bisa garis blok, tidak bisa muncul kotaknya warna. Karena tidak ada diklik di sana. Caranya bagaimana? Oke. Setelah membuat garis ini, klik 2 kali sampai ujung-ujungnya ada titik, kemudian klik kanan. Di situ ada rectangle properties. Kemudian masuk di common ini ada warna style. Kita warnanya bebas memilih, boleh warna biru, boleh warna sembarangan. Saya ambil contoh biru. Kemudian draw objeknya ini jangan dihapus. Kalau ini dihilangkan maka jadi kosong. Kalau kita mau blok, klik kanan lagi, yang tadi dihilangkan centangnya kita kembalikan di sini. Maka akan membentuk blok kembali. Ya seperti itu cara membuat bloknya. Ada lagi pertanyaannya yang masih mau bertanya? Oke, kalau tidak ada pertanyaan mungkin kita bisa lanjut di pertemuan berikutnya. Yang mau banyak pertanyaan silahkan dicatat saja dulu, nanti bisa sampaikan besok ketika ada sesi pertanyaan. Besok kita banyak masuk di teknikal dan analisa, sehingga tentu akan membuat kita nanti semakin harus betul-betul fokus, karena kalau nanti tidak mengamati, tidak memperhatikan, akan susah untuk mempraktekkan. Terima kasih teman-teman waktunya, mohon maaf ada kekurangannya. Selamat malam dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.